Baik, kita lanjutkan. Pada video ketiga ini kelihatannya terpaksa harus dipotong-potong karena untuk mengefektifkan waktu durasi tutorial. Oke, sekarang gambar yang kita buat sudah gambar pertama, yaitu hasilnya seperti ini ya. Ini ada sebenarnya ini bendanya namanya gate diverter ya, gate diverter. Ini ada gate-nya untuk open close, untuk memindahkan posisi mana yang terbuka dan mana yang tertutup ya. Kemudian pada gambar awal itu sebenarnya belum ketahuan berapa panjang gate-nya kalau jarak ini 100, tapi dengan menggunakan alat bantu, yaitu dengan menggunakan segitiga sudut siku, kemudian kita segitiga sudut siku seperti ini caranya menggunakannya ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, kita lihat komponennya. Komponen segitiga sudut siku itu yaitu 5,77 yang tadi ya, 5,77, kemudian X-nya 445, hasilnya R-nya 7,28. 7,28 itu kemudian kita masukkan ke nilai inverse scale, sehingga dari 7,28 itu ketahuan nilainya panjang daripada gate-nya ini yaitu 1073 mili. Baik. Terus teman-teman jangan sampai ragu-ragu untuk membuat seperti ini. Jadi beberapa sheet, kita gambar apa yang kita mau buat ditambahkan beberapa sheet. Dan jangan lupa membuat lembar kerja temporary. Temporary itu kadang-kadang diperlukan, ya kan? Temporary diperlukan selain teman-teman membuat seperti ini, yaitu ini semacam library line dan arrow, karena ini diperlukan berulang-ulang sehingga teman nggak buat lagi, cukup mengambil dari sini, memindahkan ke tempat yang dituju, ya. Kemudian membuat baut itu pada hal-hal mekanikal seringkali juga berulang-ulang karena kita membutuhkan baut. Baik, untuk membuat baut ini saya sedikit ini posisinya horizontal. Jadi saya sarankan kalau sudah posisi horizontal jangan dijadikan posisi vertikal, nanti ukurannya akan berubah. Kita membuat lagi aja untuk contoh, yaitu seperti ini. Kita relatif gampang. Oke, kita copy, kemudian kita paskan, kemudian kita tarik untuk ini, kita geser. Nah, kemudian kita juga membuat untuk batang ininya, apakah ini half thread, ini kita buat half thread seolah gitu ya, seperti ini half thread. Kemudian untuk skrunya, untuk ulirnya kita bisa menambahkan kita format isinya biar nampak seolah itu siapa itu, seolah-olah nampak seperti ulir pattern. Kemudian kita pilih yang ini, kemudian foregroundnya kita pilih yang hitam sehingga seperti ini. Kemudian kita Excel ini saya perlu kasih tahu teman-teman ya, setiap kita gambar objek ya kan, kemudian kita kembali menggambar objek baru, itu posisinya di atasnya. Jadi selalu bertumpuk-tumpuk gitu. Cuma karena kemampuan komputer menampung sekian banyak drawing, jadi kita nggak masalah. Jadi ketika kita membuat objek satu, kemudian berikutnya ini menumpuk di atasnya. Ya, seperti ini. Jadi pertama tadi kita membuat ini, kemudian kedua ini, ketiga ini ulir. Nah, ulir posisinya di depan. Kita mau coba geser ulir di belakang dengan caranya seperti ini. Kalau saya mau, di sini ada menu untuk send backward, send back. Jadi ada backward, ada send back, ya kan? Oke, nanti saya jelaskan. Backward itu mungkin kalau back itu dia mundur satu langkah, kalau backward itu paling belakang, kan kira-kira gitu ya. Nanti juga ada forward ini seperti ini jadinya. Udah kelihatan ya, lumayan representatif untuk baut. Kemudian kita grup dulu kepala bautnya kita grup. Kalau untuk memastikan kita ini paskan di tengah-tengah dua objek gambar ini. Setelah itu baru di grup.
ya kan. Setelah di grup ini juga begitu, 3 objek, ada 3 objek, kita alignment dulu, alignment center. Setelah itu baru di grup. Oke. Untuk nutnya, ini ringnya, oke, kita mulai lagi. Maaf biar nggak terlalu, ini copy dulu, copy yang mudah saja. Kemudian kita ungroup, ya kan, kita boleh kita ambil nutnya yang satu, otomatis ngambil yang ini. Kemudian ringnya boleh ngambil yang ini, ringnya ngambil yang ini, ya kan. Oke, kita ambil ringnya, kita perlebar. Nah, kemudian ditipisin karena ringnya biasanya tipis. Oke, cukup untuk ring. Kemudian untuk memberikan ini, kita center lagi, alignment center, ya. Kemudian kita alignment center terhadap ini, terhadap potnya, sehingga posisinya benar-benar di tengah. Oke. Kemudian ring untuk memberikan efek ini bulat. Sebenarnya bisa kita masukkan seperti ini. Ini masih oke, seperti itu. Ini juga gitu, potnya kita kasih untuk nuansa biar bulat. Oke, kira-kira seperti itu. Gampang. Jadi kita hapus. Kemudian kita grup, ya, ini kita simpen. Jadi biar nanti teman-teman buat library-nya itu cukup bisa banyak, ya. Ini gambarnya kecil-kecil saja ini, ya, gambarnya kecil-kecil saja, tapi sudah bisa dipakai untuk nanti sewaktu butuh tidak membuat lagi, sehingga tinggal ngambil, ya. Kita pindah ke tadi ke drawing 1, drawing persatu. Ini adalah penunjuk gate push indikator. Saya mau memindahkan ini untuk keluarin, karena untuk memberikan keterangan bahwa saya pada saat dia posisi close seperti apa, posisi open seperti apa. Jadi kenapa temporary perlu? Ini biasanya saya cenderung menggunakan seperti ini, copy, karena mengambil sebagian saja biar nggak merusak, nggak gambar pertama, ya kan. Baik, ini tadi yang merah berarti belum ikut, saya ulangin, ya. Yang indikator merah ini masih gambar baru, berarti belum ikut di grup dengan ini. Oke, kita grup, kemudian kita copy, kita paste di temporary, lembar temporary. Karena di lembar temporary itu nanti kita bisa ungroup lagi, sehingga kita bisa mengambil bagian yang kita perlukan saja. Oke, baik. Saya mau ambil bagian yang kita perlukan saja, yaitu ini, gate indikator. Oke, kita geser keluar, nanti kita pilah-pilah mana yang diperlu, mana yang tidak. Oke, kita geser keluar. Oke, ini kita hapus karena nggak perlu. Nah, ini juga hapus, ini hapus, ini hapus. Oke, sehingga tinggal bagian gate indikatornya. Ini kita perpanjangin biar oke, gate indikator seperti ini. Kemudian kita cut aja, ambil untuk dipindahkan ke drawing 1, karena kita mau memberi keterangan seperti apa pada saat posisi. Oke, ini posisi close-nya, close position, diverter line 1 close. Kemudian kita copy, kita putar, karena ini saya ingin memberikan posisi center line. Jadi ini center line-nya harus di ini, kita ambil dulu. Center line di sini. Ya, oke. Kemudian kita bagaimana kalau center line kita putar sehingga posisinya baik, seperti itu. Jadi kemudian karena ini kita anggap kita ini kosongkan saja, kemudian kita beri efek untuk sebagai dash ini, karena ini pada posisi CL, kita hanya bahwasanya gate ini bisa di posisi LC, CL maupun kemudian kita copy satu lagi, kita putar sehingga tetap asnya pada asnya. Nah, ini posisi RC. Oke,
kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita group. Ya, ini kemudian kita mau mengambil ini. Maaf, saya harus tulisannya aja sebenarnya yang diperlukan. Dan enggak. Jadi kelebihan daripada Excel 2000 versi 2016 ke atas ya. Kalau yang 2003 kalau udah di grup kita agak kesulitan ngambil satu bagian, tapi di 2016 ke atas itu kita gampang. Walaupun sudah di grup seperti ini, kita bisa mengambil bagian-bagian dalamnya untuk di copy ataupun digeser-geser. Oke. Baik. Nah, di dalam gambar ini terdapat dua skala, ya. Yang pertama, skala pertama adalah untuk gambar yang ini, gambar utamanya. Kemudian skala kedua, maaf, ini baru ada satu skala. Bahwa sebelumnya saya jelaskan, di Excel ini kita dengan bebas dan mudah membuat beberapa skala dalam satu lembar kerja, ya kan? Karena prinsipnya, karena Excel sendiri adalah pengolah data. Sehingga kita bisa menggunakan kalkulasi di titik sel mana saja. Oke, sama contoh. Gambar 4. Ya. Gambar 4 ini dalam satu lembar kerja terdapat 3 skala. Skala pertama yaitu skala pertama seperti ini. Ya, 3100 mili untuk objek yang sesungguhnya. 21,03 cm dalam gambar. Oke ya. Kemudian karena kita mau expose bagian yang ini, ya kan, mau expose biar agak jelas gambarnya. Nah, kita buat skala baru karena kalau kita mengikuti ini terlalu kecil, gerakan mouse-nya agak susah. Ya, nah, gerakan mouse-nya agak susah. Kemudian kita expose lagi, kita akan buat skala 2, ya kan, ya. Penentuan skala ini terserah teman-teman. Jadi nggak usah harus misalnya 300 lemparnya. Tinggal teman-teman nyamannya di mana saja. Pertama misalnya apakah 300 itu segini, ya kan? Atau ngikutin ini nggak masalah. Atau mungkin segini cukup, ya nggak masalah. Jadi prinsipnya skala ini pertama buat kira-kira teman mudah, ya. Kemudian jadikan skala. Gambar-gambar berikutnya mengikuti ukuran yang skala yang udah kita tentukan. Oke. Ini skala kedua. Kemudian skala ketiga yaitu kita mengekspos shaft-nya ini, bagian shaft-nya ini, ya, bagian shaft-nya ini kita expose sehingga ketemu ini, yaitu skala 1508 menjadi 19 cm gambar. Kita lihat, nih 19 cm. Jadi panjang asnya ini, shaft-nya ini totalnya 19 cm. Adapun di dalam gambar, di dalam kenyataan lapangan 1580. Ya kira itu. Baik, kita kemudian akan mengekspos untuk ini gambar ketiga ini. Kita akan mengekspos bagian shaft-nya sama bagian tuasnya. Tuas, ya. Tuas kalau dalam fotonya ini, bagian ininya ya. Kalau dalam fotonya, ya. Oke. Jadi kita mau mengekspos ini, saya mau ambil 4 ini ke temporary sheet dulu. Ya, karena kita mau ambil bagian yang ini, shaft ini diekspos, ya kan. Kemudian bagian ini juga sudah ada, mungkin tinggal pindahkan saja atau nggak perlu. Tapi karena di gambar itu tidak ada, jadi ini saya pindahkan ke, saya copy ke temporary sheet dulu. Oke, kemudian yang ini udah nggak perlu, yang ini sudah tidak perlu, kita hapus saja. Kita hapus saja. Oke. Karena kita mau pindah, mau expose ini daripada saya gambar dari awal, ya kan, ini bagian ini, ya kan, diekspos, ya kan, daripada saya gambar, kita menggambar awal terlalu ini, kita ambil aja dari yang sudah kita buat. Oke, kita di temporary, kita ungroup, ya, ungroup lagi, coba ungroup lagi lah. Oke, kita sudah sekarang udah bisa ngambil nih bagian yang ini aja. Oke, kita ambil, kita copy atau kita cut boleh, sama aja.
karena udah dilempar temporary ya. Baik, kita grup dulu biar nggak ngacak. Oke, seperti ini kira-kira ya. Karena kita pada gambar ini menggunakan skala ketiga, yaitu skala ini yang udah di skala ketiga, skala 3 ini kita menggunakan skala 3. Jadi kita copy dari skala 3 ini, kemudian kita ini. Nah, nanti kita lihat. Oke, dari gambar ini terlihat, diameter dari ini 178. 178 ini ada 140 ya. 178 kita masukkan 178. Kemudian ada 120 kita masukkan ya kan. Ada 140 ini kelihatannya nggak begitu jelas, tapi nggak masalah, kita coba aja. Jadi yang ini kita ungroup dulu karena ada gambar. Yang ini 178. 178 itu 2,14 ya. Oke, enter. Kemudian ini 120, 144. Oke, dah jadi ini kita pisahkan, pinggirin dulu ya kan. Kemudian ini 140 ini kelihatannya cover daripada asnya itu. Ke 140 itu 1,68. Anggaplah ketebalannya mungkin ini 10 mili. 10 mili itu 0,12 ya, kurang sedikit. Baik, udah 10 mili. Kita geser untuk keluar biar kelihatan nih. Kemudian yang 120 ini masih ada tutup belakang ini. Masih ada tutup belakang ini 20. Ini berarti 80 ini sebenarnya. Ini hanya 80. Kemudian ini 20. Oke. Baik, ini 80 0,96. Oke, kemudian kita copy lagi untuk membuat yang ketebalan 20, 0,24. Oke, kemudian kita tempel di sini. Nah, oke, ya. 20-nya 2. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, nggak masalah. Kita geser ini biar memberi ruang untuk kita geser dulu. Kemudian kita center as dulu, kita pastikan dia middle center, kemudian baru kita atur pasnya di mana. Oke, kira-kira ini untuk gambar itu. Kemudian kita group. Adapun belakang subnya 90, sub ini 90 ya, 90 kita buat subnya 90. Kita copy dari sini. 90 1,08 sisi vertikalnya ini yang kita ini 1,08. Baik, 90. Kita biar subnya nanti panjangnya masih bisa diatur, kita mundurkan dulu. Nanti baru bisa kita center. Kemudian kita lanjutkan dengan gambar yang bagian diameter 210. Ini 210. Nah, ini walaupun udah di grup sebenarnya ini kita bisa rubah 210. Ya, kita tentukan. Ini ada berapa? 210, 60, kemudian ada 19, ada 20. 210, 60, 19. Nah, oke, 19 dulu ya. Oke, yang ini adalah 210 kali 60 berarti 2,53, tebalnya 0,72. 2,53, sisi horizontalnya 0,72. Baik, udah berubah.
Kemudian kita pinggirkan dulu yang ini, yang objek yang berikutnya kita pinggirkan. Ini tetap di grup tapi kita bisa rubah-rubah. Ini mulai dari 2016 kelihatannya. Ingat saya. Oke. Kemudian yang ini, yang berikutnya ketebalannya 19 tapi tidak dikasih diameternya. Kalau yang ini kelihatannya square. Ya, square 300. Ini tidak dikasih ininya berapa, size-nya berapa, diameter atau apa. Oke. Kelihatannya lebih besar sedikit, kemudian tebalnya 19. Baik. Maaf. Ya, saya grup dulu biar mempermudah. Oke. Kita tarik biar kelihatannya agak sedikit lebih daripada yang di sebelumnya. Kemudian kita tinggal 19 0,23. Oke, itulah. Ini 300 tebal 20. 320 ya. 300 3,61. Kemudian 20-nya 0,24. Ya. 3,61, maaf, 361. Jadi nggak usah terkeliru. Kadang-kadang kita lupa koma sehingga gambarnya terlalu besar. Nggak masalah karena kita dengan mudah akan membalikan pada nilai yang sebenarnya. Oke, sudah ini. Ya, kita geser sedikit. Kemudian karena ini ada dalam satu titik tengah, kita alignment middle. Oke, baru kita group. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini tinggal subnya tadi sudah, tinggal jarak antara ini. Nah ini jarak antara ini ke sini 190. Oke, kita ambil dulu di temporary ya. Di temporary sudah ada ukuran ini. Kita copy aja di temporary. Kita pakai. Cut juga boleh, copy juga nggak masalah, ya kan? Oke. Ya, jarak antara ini dengan ini 190. Oke, kita buat 190 dulu. 190 berapa? 2,28. Kita buat ini 2,28. Ya, oke. Sehingga ini kurang geser maju. Nah, kita geser maju. Kita geser maju sampai batas. Ya, kira-kira inilah. Ini 190. Oke, mungkin sudah cukup jelas untuk memberikan nanti tinggal gambar ini. Saya nanti setelah selesai semuanya akan di ending video ini akan saya tampilkan hasilnya secara keseluruhan. Jadi pada fungsi drawing Excel teman-teman sebenarnya sangat leluasa. Kita bisa ambil foto, kita bisa ambil drawing dengan format lain, kita jadikan template di Excel, kemudian kita ikutin menjadi suatu gambar yang kita inginkan. Apakah kita tadi mau menggabung-gabungkan beberapa komponen, sehingga dari pengalaman kadang kita modifikasi alat atau membuat spare part yang mungkin bisa dimasining, itu cukup dengan Excel. Ya, ditambah report, ditambah kalkulasi biaya, kalkulasi material, jangan khawatir. Jadi ini sebenarnya sungguh menantang ini teman-teman. Bisa jadi teman-teman nanti kalau kecepatannya untuk mengeksplorasi lebih cepat, pencapaiannya akan menjadi luar biasa. Oke, terlihat gambar ketiga sudah selesai. Jadi gambar yang ini sudah selesai. Sekarang yang belum adalah gambar yang tuasnya. Gambar tuas ini, karena kita mau gambar tuas ini, saya coba untuk lebih mempermudah. Ini mau saya screenshot dulu ke ini biar menjadi agak lebih besar, sehingga fokus di tuasnya. Oke, kita screenshot, kemudian pas seperti biasa, paste di pen. Nah, kemudian kita sudah dapatkan hasil screenshot, kita cut khusus untuk yang tuasnya. Baik. Oke, seperti ini. Kemudian kita jadikan template lagi di lembar ketiga, di sheet ketiga, paste. Kita lihat.
Ini juga perlu diketahui, ini juga mungkin menjadi salah satu sedikit kendala juga bagi saya ya. Jadi setiap kita ambil objek dari Paint, kemudian kita jadikan template, itu begitu kita paste, itu Excel itu selalu menempatkan di pojok sini. Kalau di 2003 enggak, dimana kita select di cell ini selalu mengarah ke situ, sehingga kita harus memindah-mindahkan. Jadi nggak tahu ini apa maksudnya dari tim Microsoft, kenapa mesti harus begitu, padahal dulu di 2003 lebih mudah, karena begitu kita ambil objek dari Paint, kemudian kita jadikan template, dia mengikuti sel di mana yang kita select. Oke, nggak masalah, sementara nggak kita jadikan masalah. Mudah-mudahan ini didengar oleh tim Microsoft, sehingga paling tidak kita tahu alasannya kenapa, atau mungkin kemudahannya di mana. Baik, ini gambar untuk tuas sudah kita pisahkan dari yang tadi, kemudian kita coba perbesar untuk mempermudah objeknya. Oke. Nah, setelah perbesar ini, kita sebenarnya tinggal akan menjadikan ini untuk membuat gambar sesuai dengan ukuran skalanya ya. Kalau miring kayak gini kita nggak tahu ini, nanti agak sulit menetapkan 678. Kalau sesuai dengan skala ini 675 itu panjangnya 8,12 cm harusnya ya, harus kita buat. Karena kita ini sisi miring seperti ini, daripada kita ngitung lebih mudah kita putar sampai dia lurus. Oke, setelah lurus ya, oke. Nah, ini udah kurang sedikit, diluruskan sedikit ya. Oke. Tadi 675 mili sama dengan 8,12. Kita buat 8,12. Berapa itu? 8,12. Ya. Oke, segitu kita kosongkan biar nggak ganggu ini pekerjaan kita berikutnya. Jadi tuas ini panjang dari titik ini ke titik ini itu, dari sini nih kelihatannya, dari sudut dari bulat ini ke bagian bulat atas. Oke, 675 nggak masalah, nanti kita bisa ini. Oke, jadi ini seperti itu. Kemudian oke, kita lihat di mana ini radiusnya berapa, ini radiusnya tidak dikasih keterangan, diameter ini dikasih keterangan 35. Oke, 35 mili. 35 mili itu sama dengan 0,42. Jadi kita bikin lingkaran yang size-nya 0,42. Oke, 0,42. Ini kelihatannya pinnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Diameter 35 itu pinnya 0,42. Kemudian diameter luarnya ini belum ketahuan, cuma nih ininya 60, ini 75 ya, ini 60, ini 75. Baik, 60 dulu, kita buat 60 sama 75. 60 75. Oke, 75. 60 nya 0,72. 0,72. Sudah 60, 75-nya 0,90. Oke, 0,90. Baik, kita coba arahkan ya. Ini 60-nya di sini, 75-nya di sini nanti. Jadi relatif 175. Oh, 160, kecil banget kalau 75. Lihatnya 100.
175 sama 160. Baik, kita lihat gambar yang ini, gambar yang atasnya. Kita lihat, oh diameternya 90, ini 160, terlalu kecil ya, 90 ya, 90. Oke, diameter yang luar, lingkar luarnya 90. Oke, jadi kemudahan Excel kalau kita misalnya posisi skala ini kita di kejauhan dari objek gambar sehingga menyulitkan kita gerakan kita bisa copy dipindahkan di tempat lain seperti ini ya, sehingga kita fokus di sini tadi 90. 90 itu 1,08. Oke, 10,08. Satu tab lagi, jadi sekalian ini. Jadi ini kekurangan dari Microsoft Excel ini, mudah-mudahan ini nanti juga didengar juga. Jadi ketika kita membuat lingkaran dengan diameter sama, artinya sisi horizontal sama vertikal sama, pada saat di print out ini akan menjadi lonjong ya, sehingga cara mengoreksinya kadang-kadang saya membuat antara skala vertikal dan skala horizontal itu tidak sama. Ini kita lihat, bahkan sebelum di print out sudah mulai kelihatan. Misalnya ini kita expose, kita besarin, kita expose, kita besarkan lingkaran ini menjadi diameter 6,56, anggaplah begitu ya. Ini mestinya secara ini bulat karena dari sisi horizontal sama vertikal sama. Tapi begitu kita coba print preview nanti akan kelihatannya. Oke. Kita berarti kurang geser ke sini biar lingkarannya. Oke, kita print preview. Nah tuh, jadi akhirnya lonjong ya. Padahal ini secara size di dalam gambar ini bulat. Ini tab ini pengalaman yang saya dulu agak bingung juga pertama kali, tapi setelah itu kita bisa mensiasatin. Harusnya ini bisa dijelaskan oleh tim Microsoft ini yang mendesain. Kenapa itu? Karena dari sisi setting printer sudah benar semua, sudah nggak ada masalah, tapi kok begitu dicetak menjadi lonjong. Dan ada beberapa hal lain lagi nanti yang ini. Oke, jadi caranya mengkoreksi ini ya oleh karena itu biasanya akhirnya akal-akalan saya membuat ada skala vertikal, skala horizontal. Baik, bagaimana cara membuatnya dia menjadi bulat? Ya kan, kita sisi horizontalnya kita kurangin ya, seperti itu. Kita coba ya, kita coba lagi apakah sudah menjadi bulat atau belum ya. Sisi horizontalnya, kalau sisi vertikalnya 6,56, sisi horizontalnya 6,06. Kita print preview dulu, kita lihat. Oke, nah justru sudah bulat sempurna. Ini yang salah satu teman-teman harus tahu, dan nanti ketika print out nanti gambarnya biar bagus, teman-teman harus mengakalin ini, karena kalau gambarnya nanti proporsionalnya kurang bagus ya, dari sisi untuk keperluan pekerjaan ya menjadi kurang sempurna, kurang nyaman untuk dijadikan referensi pihak lain. Jadi ini nanti yang harus kita perhatikan. Jadi oke, tadi itu udah 9 yang 90 tadi 91,08 ini ya, kita kosongkan. Oke, kita taruh di sini ya, kira-kira seperti itu nanti jadinya. Nah, skala ini kita juga bisa perbesar karena kebetulan kita mau ngikutin yang skala sebelumnya, makanya kita ngikutin skala ini. Sebenarnya untuk mempermudah kita besarin aja nggak masalah ya, skalanya, perbandingannya. Cuma karena kita mau ngikutin skala yang sudah kita buat untuk gambar pasangannya ini, kita ikutin otomatis dengan itu gambarnya. Jadi
Oke, nanti kalau sudah selesai akan saya tampilkan secara keseluruhan, sementara kita cut dulu. Saya lanjutkan secara offline. Oke, setelah gambar tuas tadi kita ikutin, hasilnya sementara ini seperti ini. Jadi ini sebenarnya masih kurang menarik karena memang baru hanya ngikutin untuk proporsinya dapat aja dulu, ya. Proporsinya dapat dulu, kita mau perbaikin karena ini gambar Oke, kita mau perbaikin. Cara memperbaikinya seperti ini. Kita yang aslinya karena ini size ukurannya sudah kita ini, yaitu diameternya 250, kemudian panjangnya ini 675, yang ini 90, yang dalam 335. Ini sudah pas. Kita akan tinggal memperbaikin saja sehingga tidak kelihatan terkesan bukan gambar teknik. Untuk mempermudah karena kita mau duplikasi saja, kita lebarkan ini. Ya. Kita besarkan untuk mempermudah gerakan, untuk membantu gerakan kursor. Sama kalau besar seperti ini, ketika kita ada penyimpangan sedikit pada saat kita duplikasi, itu pada saat gambar dikembalikan ke ukuran sebenarnya, gambar menjadi kelihatan sudah halus. Oke. Begini caranya, kita gunakan tool ini saja, yaitu freedom shape, untuk mengikuti beberapa poin yang ada di gambar ini. Baik, mulai. Ya. Kita ambil dari sini dulu, langsung kita ke sini. Ini ada 60 ke 75, kemudian ke sini, ya. Ini ke sini. Oke. Nah, kita ikutin aja lingkarannya ini. Kita ikutin lingkaran terus, nggak usah terlalu besar-besar dulu jaraknya, biar oke. Terus kita ikutin, klik, 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 klik. Ya, baik. Kita tarik langsung ke sini. Ini ketemu di sisi 75, langsung ke sini. Ini bisa kita tutup, ketemu di ujungnya sini nanti setelah dikit, tapi bisa juga enggak karena nanti toh objeknya ketutup sama itu, sama kepala silindernya, ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik, saya nggak usah tutup, ya. Oke, kemudian gambar yang bagian-bagian yang kita nggak butuhkan kita ungroup dulu, kita hapus saja yang udah nggak kita butuhkan. Ini udah nggak kita butuhkan, ya, atau masih butuh juga karena dia masih butuh yang ini. Kemudian ini kita isi dengan warna putih. Kemudian karena ini gambar terakhir dibuat pada bagian ini, kita sandbag. Kemudian ini juga kita isi yang 90. Oke, kemudian kita sandbag lagi sekali lagi. Nah, ini sandbag sekali lagi. Maaf, ini sand yang lingkaran kecil kok nggak kelihatan. Oh, ini udah di grup, ini harus dipisahkan dulu. Oke, ini baru kemudian oke. Setelah itu baru kita grup lagi. Baru kita grup lagi. Ya. Oke, mana gambar aslinya? Oh, gambar aslinya ini tidak ada, berarti ini dihapus saja yang ini. Oke, tinggal begitu. Kemudian ukuran gambar ini seperti tadi yang kita sudah bilang, ini sisi vertikalnya 8,49 gambar ini, 3,38, sisi horizontalnya 10,71. Oke, kita buat yang ini 3,38 sama sisi horizontalnya 10,71. Oke, kemudian gambar itu menjadi seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu, ya. Gambarnya menjadi seperti ini.
hapus karena udah jadi gambar. Nah ini sorry, kita nggak hapus karena di sini ada M10, anggaplah M10 kita kasih bulatan di situ tengah sini. Ini untuk baut aja 10 itu berarti kalau 10 kita coba cek di sini 10 0,12 masih ketinggian kebanyakan 0,12, ini juga begitu 0,12. Baik, kira-kira seperti itu, kecil, nampak kecil sekali kelihatannya. Ini mungkin aneh grease, ini grease filling ya kan, kita grup. Inilah kira-kira gambar tuas terakhir yang nanti kita bisa assembly, bisa pasang-pasangkan dengan gambar lainnya. Ini sudah tidak perlu kita ini kita hapus saja. Oke. Nah, baik. Kemudian tuasnya menjadi seperti ini, nanti kita kasih ukuran. Nah, setelah tuas ini seperti ini, kita bisa putar sesuai dengan nanti arah yang diperlukan. Jangan khawatir, seperti ini ya tuasnya. Oke, untuk yang ini kita cut dulu, teman-teman bisa lanjutkan sendiri. Nanti setelah gambar selesai baru kita tampilkan lagi. Terima kasih.